membahas latihan PAS yang kemarin ya. Ini sebagai bahan belajar, salah satu bahan belajar. Evaluasi juga ya, kemarin mana soal yang jawabannya belum tepat. Oke, dari nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini kan ada macam-macam ya, kapan pakai rumus jumlah sudut, rumus kuadrat, kapan mengubah jadi angka cos x kurang q. Nah, di sini kalau x-nya berbeda, 2x satunya x, maka ini harus kita ubah salah satu. Ini kisi-kisi yang pertama, menyelesaikan persamaan. Jadi tadi sudah kasih kisi-kisi ya. Ini persamaan trigonometri yang melibatkan rumus trigonometri lainnya. Nah, kalau masih ada yang 2x, ini kita ubah cos 2x. Masih ingat rumus cos 2x? Udah review lagi ya. Ingat cos 2x, cos 2a sama saja ya. Ada 3 rumus. Kapan pakai rumus yang pertama, kedua, dan ketiga? Kita lihat temannya. Di sini temannya sin x, maka pakai yang sin x atau sin apa. Maka berubah di situ cos 2x-nya ya. Ini cos 2x-nya kita ubah. Nah, ini yang kita ubah. Nah, kita ubah itu ya, cos 2x-nya tadi, masih ingat rumusnya, jadi 1 dikurang 2 kali sin kuadrat x. Ya, jadi nggak ada 2x lagi, semuanya x, dikurang sin x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat trigonometri. Boleh kita inikan dulu. Ini ya. Nah, kurang sin x. Min 1 tambah 1 habisnya sama dengan 0. Ini bisa kita jadikan positif, jadi yang min jadi plus. Ini boleh ya. Nah, boleh. Kemudian kita faktorkan. Kalau mau misalkan juga boleh ya, jadi 2y kuadrat tambah y sama dengan 0 boleh, atau langsung ya, bunda langsung aja. Itu berarti faktornya yang di luar sin x ya, 2 kurang 2 sin x tambah 1. Nanti pemfaktoran, kalau nggak percaya buktikan lagi ya, sin x kali 2 sin x, 2 sin kuadrat x, betul ya, tambah ya, berarti ini ada 2 ya di sini, sin x langsung sama dengan 0, atau 2 sin x tambah 1 sama dengan 0. Atau di sini sin x sama dengan min setengah. Ya, tinggal pindah-pindah aja. Ada 2 persamaan. Nah, di sini harus kita kerjakan dua-duanya. Ini persamaan pertama, sini persamaan kedua. Persamaan yang pertama kita jadikan persamaan umum ya, sin x sama dengan sin a. Masih ingat ya, ini selalu kita pakai persamaan trigonometri yang awal kemarin. Sin x yang hasilnya 0 berarti sin 0. Oh, di sini pakai pi ya, sin 0 berarti x sama dengan 0 ditambah k kali 2 k dulu ya, k kali 2 pi ya, kalau di sini pakai pi. Jadi perhatikan pi atau derajat, tapi pun kalau mau pakai derajat nanti HP-nya dalam pi juga boleh ya. Ingat kalau sin ada 2 ya, sin 1 persamaan itu ada 2, ini persamaan yang pertama. Yang kedua masih ingat? Yang kedua, kalau sin satunya a, di sini a ya, a-nya 0. Yang kedua adalah 180, jadi di sini pi kurang 0 ya kan, ditambah k kali 2 pi. Pi dikurang 0, maka sisa pi saja tambah k kali 2 pi. Ini baru yang pertama ya. Kita masukkan, kalau k-nya 1, k-nya 0. Kalau k-nya 0 berapa? Kalau k-nya 1 berapa? Di sini juga kalau k-nya 0 berapa? Kalau k-nya 1 kayaknya nggak mungkin ya. Berarti di sini k-nya 0. 0 tambah 0 ya 0. X-nya 0. Kemudian kalau k-nya 1 berarti 2 pi. Di sini
Kalau pi-nya kalau k-nya 0, x-nya sama dengan pi ya. Kalau 1 pasti nggak memenuhinya, sudah 1 kali 2pi 2pi, tambah pi jadi 3pi kebanyakan. Ini baru persamaan yang pertama. Sekarang yang kedua, sin x. Nah, negatif setengah berarti negatif yang hasilnya setengah berapa? Sin 30 derajat ya. Kita jadikan pi berarti 30 per 180 atau 1 per 6 pi. Pi per 6 juga boleh. Berarti di sini pi per 6. Ya, negatif ingat kalau sin kita tinggal ini kan aja. Berarti sin kalau negatif sin dengan tan, jika negatif dia langsung masukkan aja negatifnya ke dalam sudut. Jika cos beda lagi ceritanya ya. Kalau sin tinggal masukkan saja. Berarti x sama dengan min pi per 6 tambah k kali 2pi. Ini yang pertama ya. Yang kedua sama, berarti harus kita kurangkan pi dikurang negatif pi per 6. Nah, nanti negatif ketemu negatif jadi positif ya. Nah, ini jadi x berarti 7 per 6 pi ya, ditambah k kali 2 pi. Di sini kalau k-nya 0 tidak memenuhinya, langsung aja kalau k-nya 1. Di sini kalau 1 nggak memenuhi, kalau 0 memenuhi. Berarti di sini 2 pi dikurang 1/6. Nah, di situ kalau min 1/6 dikurang 2 ya, anggap aja. Hasilnya berapa? 11/6 pi. 11/6 pi. Berarti x-nya 11/6 pi. Ya, yang kedua kalau 0 berarti langsung aja 7/6 pi. Nah, kita lihat batasnya di sini. Batasnya 0 sampai 2 pi. Berarti ini masuk ya, 0 masuk, 2 pi masuk, pi masuk, 11/6 juga masuk, 7/6 juga. Nah, ada 5. 0 yang ya. Kayaknya soal selanjutnya masih persamaan ya. Soal nomor 2 ini untuk kisi-kisi yang persamaan trigonometri yang memuat penjumlahan sinus dan kosinus ya. Bunda ingatkan rumusnya lagi. Nah, ini pakai rumus yang ini. Jadi nanti bisa sin A tambah sin B. Jadi ini dianggap sin A dikurang sin B. Bukan yang sin A kurang B, bukan ya, beda. Itu sudutnya yang ditambah atau dikurang, ini sin atau cos. Jadi sin A tambah sin B atau sin A kurang sin B, cos A tambah cos B atau cos A kurang cos B. Nih pakai persamaan yang ini. Itu berbeda-beda ya. Berarti di sini kita anggap sin A dikurang sin B. Nah, pakai rumus yang ini, sin A dikurang sin B. Maka rumusnya langsung boleh ditulis ya. Ini langsung boleh. Jadi 2 cos. Tuh pakai rumus yang itu, 2 cos. A-nya yang mana? Oh, A-nya yang X tambah 35. Oh, ditambah, boleh kasih kurung gini ya, 15 derajat kurang X. Kalau bingung kenapa ini X-nya di belakang, X-nya di depan, sama aja, nggak ngaruh. Kalaupun ini kalian balik jadi kayak gini juga nggak apa-apa. Sama aja ya intinya ya. Jangan lupa dibagi 2 kali sin, berarti X tambah 35 sama, kecuali ini dikurang. Nanti diperhatikan tandanya ini, nanti misalnya min ketemu min jadi apa ya. Berarti 2 cos X dikurang X, ini habis ya, habis. Berarti 35 ditambah 15, 50 per 2 ini kan kali, oh ya, ini sama dengan cos 25 derajat. Langsung juga boleh sini ya, sin ini min ketemu min nih jadi plus ya. Nah, kalau tadi kan plus ketemu min, sini jadi min habis. Min ketemu min plus jadi plus, jadi 2x, 35 kurang 15, 20 ya.
berarti ditambah 20 per 2 sama dengan cos 25 derajat. Nah ini sudutnya kita bagi 2, ini kita bagi 2 ya, berarti 2 cos 25 derajat ya dikali sin, ini masing-masing kita bagi 2x bagi 2 X ya, ditambah 20 bagi 2, jadi harus adil, semua harus dibagi 10 derajat sama dengan cos 25 derajat. Boleh dicoret nggak? Boleh, tapi nanti jadi di nih ya, boleh dicoret atau dibagi. Ini bunda lanjut di atas, berarti menjadi 2 berdasarkan sin X tambah 10 derajat, itu tadi yang cos 25 mau bunda bagi sama cos 25, nanti kan dapatnya 1, atau tadi langsung dicoret aja langsung dapat 1 juga boleh ya, bukan jadi 0 karena ini kan dibagi ya, bukan dikurang. Kalau dikurang ya 0, ini kan dibagi jadi 1, berarti 2 sin X tambah 10 derajat sama dengan 1. Nah ini 2-nya pindah ke sana, berarti sin X tambah 10 derajat sama dengan 1 per 2. Jadikan persamaan sin ya. Ingat yang kanan sama kiri jadikan sin, yang hasilnya 1 per 2, sin 30 derajat. Nah, ini bunda hapus ya. Bisa di screenshot dulu. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa diulang-ulang videonya. Kalau masih kurang jelas boleh tanya, atau jika ada video yang nanti dalam penjelasan ada yang salah atau kurang bisa dikonfirmasi ya. Nah persamaan sin kan menjadi, ini kan ada temannya, coba perhatikan. Kalau tadi X doang, kalau ada temannya ditulis temannya X tambah 10 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Ini pakai derajat 360 ya, kalau pakai pi 2pi. Ini persamaan yang pertama. Nanti persamaan yang kedua, X tambah 10 derajat sama dengan 180 dikurang 30 ya, tambah K kali 360. Ini pindah aja, ini pindah ke sini ya, berarti jadi X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360. Nah kalau ini 180 kurang 30 150, kurang lagi 140 tambah K kali 360. Seperti biasa masukkan nilai K. Kalau dirasa tidak memenuhi, misalnya ini K1 pasti tidak memenuhi nih, gak usah ditulis, langsung aja yang pasti. Berarti ini 20 derajat dan ini 140 derajat nilai X nya ya pastinya ya. Nah ini memenuhi. Perhatikan ini intervalnya yang diminta sampai mana, nggak semuanya sampai 360 ya, jadi perhatikan baik-baik. Mungkin bisa aja nanti minta 1 kuadran saja, 2 kuadran, atau mungkin bisa 2 kali lingkaran ya, jadi perhatikan ini batasnya sampai mana. Jadi jawabannya 20 dan 140 ya, yang C. Oke, soal selanjutnya kurang lebih dengan yang ini. Nomor 3. Nah, di sini bagaimana? Yang di kanan kita pindah ke kiri. Jadinya cos 5x jadi dikurang cos 2x sama dengan 0. Sama kayak yang tadi ya, pakai rumus. Cuma ini cos, jadi perhatikan ini yang mana rumusnya. Tadi ada 4 ya. Sin A tambah sin B kurang cos A tambah cos B, atau cos A kurang cos B. Ini kita anggap A dan B. Interval juga perhatikan, di sini artinya pi sampai 2pi saja. Berarti kalau kurang dari pi nggak masuk ya. Perhatikan ini cuma pi sampai 2pi, jangan terkecoh. Ini ada sama dengan, artinya pi-nya masuk, 2pi-nya juga masuk. Kalau nggak ada sama dengannya nggak masuk. Nah, mungkin kalian sudah paham ya. Jadi yang kurang dari pi nggak masuk di HP. Oke, pakai rumus yang tadi. Bisa dilihat lagi rumusnya, cos A kurang cos B itu penjelasannya adalah min 2 sin A tambah B, berarti 5x tambah 2x per 2 kali sin lagi sin 5x kurang 2x per 2 sama dengan 0. Nah itu ya, jangan sampai lupa sinnya cosnya, berarti ini min 2 sin 7x per 2 kali sin 3x per 2.
Nah ini jangan ada per 2, saya mau kalikan nggak bisa. Itu kalau pecahan yang dikali ini depan sin nggak bisa dikalikan 2. Jadi ini misalkan kalian mau masing-masing kalikan 2, tidak bisa ya. Itu kalau 7x per 2 aja bisa kalian kali 2, tapi kalau depannya ada sin ada cos tidak bisa dikali ya. Jadi biarkan saja seperti itu. Kalau pecahan ya sudah pecahan saja. Nah sampai sini nggak bisa disederhanakan lagi kayak yang tadi. Nggak ada yang bisa dicoret ya. Kalau 0 di sini pun jadi sin berapa? Kalau yang 0 sin 0 ya, nggak ada yang bisa dicoret. Jadi langsung kita dapat 2 penyelesaian. Angka 2 ini abaikan saja. Jadi didapat 2, sin 7x sama sin 3x per 2. Yang pertama ya, sin 7x per 2 sama dengan 0. Berarti sin 0 berapa? 7x per 2 sama dengan sin 0. Tetap ya. 7x per 2 berarti gini ya, 0 ditambah k kali 2 pi. Nah, di sini ada per 2, maka ini kita kalikan dengan 2 biar 2-nya hilang. Boleh ya, ini kita kalikan dengan atau 2 per 7, langsung aja dibalik aja. Ini 7 per 2 biar hilang, berarti kalikan 7, 2 per 7 ya. 7 per 2 kali 2 per 7 pastinya 1 ya, berarti sini x aja, masing-masing harus dikalikan setiap suku. 0 kali 2 per 7 tetap 0, ditambah ini 2 dikali 2 per 7, nah berarti 14 k kali 14 per kok 14? 4 ya, 4 per 7 pi. Tuh, ini baru persamaan yang pertama. Ingat, setiap satu ini ya, ini baru satu rumus. Ini baru rumus yang pertama, kan ada 2 ya, nanti didapat ada 2. Yang kedua, sin 3x per 2 sama dengan 0. Satu rumus menghasilkan 2 persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Persamaan kedua apa kalau sin? 7x per 2 berarti 180 atau pi ya, pi dikurang 0 tambah k kali 2 pi. Nah itu sama 7 per 2, berarti kita kalikan ini semuanya ya, 2 per 7. Berarti ini jadi x, ini 2 per 7 pi, ini aja ya, ditambah k kali 4 per 7 pi. Ini baru yang pertama. Seperti biasa masukkan kalau k-nya 0, k-nya 1 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya kalau pi-nya itu antara pi-nya, nilai x-nya diminta adalah pi sampai 2pi. Jadi kalau kira-kira oh itu kalau kita masukkan 0 nggak masuk, kalau kita masukkan 0 tadi nggak masuk ya, karena 4 per 7 itu tidak nyampe pi ya. 4 per 7 itu kan nggak nyampe ke pi, berarti nggak memenuhi. Kalau k-nya 1 berarti kalau k-nya 0 nggak memenuhi ya, 0 nggak memenuhi. Kalau k-nya 1 dikali 4 per 7 nggak memenuhi juga ya. Kalau k-nya 2 berarti 8 per 7 memenuhi ya. Memenuhi atau tidak 8 per 7? Memenuhi, karena lebih dari pi. Langsung aja k-nya 2, 8 per 7 pi. Nah di sini juga 2 per 7. Kalau k-nya 0 nggak memenuhi 2 per 7. Kalau k-nya 1, coba kita 2 per 7 ditambah 4 per 7 berapa? 6 per 7 ini nggak nyampe pi. Pi itu kan diibaratkan 1 ya, nggak nyampe 1. 6 dibagi 7 nggak nyampe. Kalau 8 bagi 7 tadi ini memenuhi ya. 8 bagi 7 kan lebih dari 1 memenuhi. Nah kita cek kalau k-nya sama dengan 2, berarti 2 per 7 ditambah 8 per 7 berarti 10 per 7. 10 per 7 pastinya lebih dari pi ya, kurang dari 2 pi, berarti ini x nya 10 per 7 pi.
Mungkin kemarin ada yang terkecoh ya, carinya dari 0 kayak tadi. Nah ini bisa, berarti ini masuk ya. Tadi yang nggak memenuhi nggak Bunda tulis, langsung aja. Sekarang sama kayak tadi, sin 3x sama dengan 0 kita jadikan sin 0 nya sin 0. Sama kayak tadi ada dua persamaan, pastinya nanti dapatnya persamaan 1 persamaan 2. Situ 3 per x ya, kurang lebih aja pengerjaannya. 0 ditambah k kali 2pi. Nah kalau ini 3x per 2 langsung aja pi ya, kan pi dikurang 0 gitu, langsung aja boleh k kali 2pi. 3 per 2, nah biar 1 ini kali 2 per 3, ini juga dikali 2 per 3. 3 per 2 ini x, 0 tetap ya, ditambah 4 kayaknya lupa, k kali 4 per 3 pi. Nah kalau yang ini x sama dengan 2 per 3 pi ditambah k kali 4 per 3 pi juga. Sama kalau k-nya 0, kalau k-nya 0 kayaknya nggak mungkin deh ya. K-nya 1 mungkin nggak, k-nya 1 berarti 4 per 3 kali 1, 4 per 3 itu lebih dari 1 ya, 4 bagi 3 kan lebih dari 1. Oke, berarti sini x-nya 4 per 3 pi. Kalau k-nya 2 coba ya, berarti 2 8 per 3. 8 bagi 3 berapa? 8 per 3 itu kan pasti lebih dari 2 ya. 8 bagi 3 itu 2 kali 3 aja 6. 2 per 3 pastinya tidak memenuhi ya, 8 per 3 nggak usah aja kalau k-nya 2. Kemudian yang di bawah, kalau k-nya 0, kalau k-nya 0 2 per 3 nggak masuk ya. Kalau k-nya 1 berarti 2 per 3 ditambah 4 per 3. 2 tambah 4 6 per 3 sama dengan 2 pi. 2 pi masuk ya, karena di sini nih ada sama dengannya, berarti 2 pi nya masuk juga. Sini x nya 2 pi. Nah berarti HP nya ada 4. Yang mana aja itu? 8 per 7, 4 per 3, 10 per 7, dan 2 pi. Jawabannya yang C ya. Next, soal selanjutnya nomor 4. Nah di sini kalau ada kuadrat kita jadikan persamaan kuadrat, pastinya difaktorkan. Boleh langsung, boleh kita misalkan. Misal cos x sama dengan y ya, kalau mau langsung pun boleh ya. Ini kita misalkan, berarti jadi 2y kuadrat. Ini kurang lebih dengan nomor 1, cuma nomor 1 tadi kan diubah dulu, sudah jadi persamaan kuadrat, faktorkan. Kalau ini sudah persamaan kuadrat ya, lebih gampang harusnya. Nah seperti biasa, faktorkan, berarti 2y, y kalau min antara plus min, ini plus 1 min 1. Betul, 2y, kita buktikan aja lagi, kita kalikan silang lagi, betul ya. Berarti 2y sama dengan 1, atau langsung aja y sama dengan setengah gitu ya. Ini y sama dengan 1 per 2, atau y sama dengan min 1. Belum selesai, ini jadi dua persamaan. Tadi kan dimisalkan cos ya, berarti cos x sama dengan setengah, atau cos x sama dengan negatif 1. Persamaan yang pertama, cos x sama dengan 1 per 2, cos berapa? Cos 60, jangan sampai terbalik ya. Kalau 30 itu punyanya sin, kalau cos setengah 60. Karena pi di sini kita ubah aja 60 per 180, 1 per 3 ya, atau pi per 3. Kembalikan lagi ke cos. Ingat kalau cos juga ada dua persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Udah ya. Persamaan pertama, a nya langsung ditambah k kali 2 pi. Yang kedua tinggal dikasih negatif. Nah di situ perhatikan batasnya. Batasnya 0 sampai 2 pi ya. Persamaan kedua,
X nya min, tinggal dikasih min ya kalau cos, tambah K kali 2 pi, sama kalau K nya 0 berapa, di sini K nya 0, K nya 0 berarti pi per 3 ya, X nya pi per 3. Di sini kalau K-nya 0 nggak mungkin ya karena negatif, langsung aja kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti min 1/3 ditambah 2 ya, 2 menjadi 6/3 biar penyebutnya sama, berarti 5/3, 5 pi per 3. Ini baru persamaan yang pertama. Persamaan pertama dapat 2 nilai X. Persamaan yang kedua tuh cos X sama dengan min 1, berarti cos X sama dengan yang hasilnya 1, berarti min cos 0. Ingat kalau negatif dalam cos ini nggak boleh langsung negatif 0, nggak boleh, kita harus kurangkan dengan 180 dikurang 0 ya. Jadi kalau cosnya 0 Bunda ingatkan terus, ini sudah berulang-ulang, nggak boleh langsung asal taruh, ini harus langsung di 180 kurang 0. 0 dari mana? 0 nya dari sini. Jadi misalnya kalau 30 ya 180 kurang 30, ini kebetulan 0. Jadi cos X sama dengan cos 180. Oh ya, 180 berarti nilainya berapa? Jadikan pi ya, berarti cos pi. Sama kayak tadi, ini akan kita dapat 2 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Persamaan pertama berarti X langsung pi ditambah K kali 2 pi. Persamaan yang kedua min pi ditambah K kali 2 pi. Tinggal masukkan X nya, K nya. Kalau K nya 1, kalau 1 gak ini ya, gak memenuhi. Ini kalau K nya 0 memenuhi enggak? K nya 0 gak memenuhi, negatif, langsung K nya 1. Jadi dikira-kira aja langsung. Ini kalau 0 berarti X nya pi ya. Di sini juga sama, K nya pi. Berarti sama, pilih aja salah satu. Sama aja ya. Ini sama. Pilih salah satu, berarti cuma ada 3. Catat aja ya. Maka hasilnya pi per 3, 5 pi per 3 dan pi. Jawabannya yang D ya. Oke, next. Mulai mengubah bentuk ya. Bentuk A sin X, bentuk umumnya Bunda ingatkan lagi, A cos X. Jadi A itu temannya cos, B itu temannya sin. Ya, diubah menjadi bentuk ini. Jadi perhatikan sin sama cosnya. Jangan kalian terkecoh ya. A temannya cos, B temannya sin. Nah, maka di situ A-nya, ini A-nya ya, ini A-nya temannya cos, B temannya sin. A 5/3, B-nya 5. Pertama kita mencari nilai K. K akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 5 akar 3 kuadrat, 25 kali 3, 75, tambah 25, 100, sama dengan 10. Betul ya? 25 kali 3, 75. Akar 100, K-nya 10. Nah, harusnya sudah dapat ya, yang K-nya 10 cuma 1, yaitu E. Cepat aja sebenarnya ini ya. Ya, kita buktikan deh. Ya, kita buktikan dapat Q-nya dari mana. Ingat tan Q. Sampai situ aja. Kalau kalian dapat langsung boleh ya. Kebetulan di sini berbeda semua tuh nilai K-nya. Kita buktikan deh, tan Q itu sama dengan B per A. Berarti tan Q sama dengan B-nya, jangan lupa tadi 5/5 akar 3. Ini kita sederhanakan, berarti jadi ini kayak rasionalkan ya, kali akar 3 per akar 3, nanti dapatnya 1/3. Kalau bawahnya akar 3 pasti dia dapatnya 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu 30 derajat, berarti pi per 6. Oh iya, kuadran. Ingat ya, kalau A nya positif, B nya positif, maka ini kuadran 1.
maka nanti dapat kuadran 1. Ini masih tan Q. Nah, ingat Q berarti pi per 6 persamaan tan ya. Pi per 6 itu A-nya, langsung aja ditambah K kali pi. Atau kalau derajat 180 aja. Ingat kalau tan pi saja. Berarti Q-nya kita cari kalau K-nya 1. Kalau K-nya 2. Ya, kalau K-nya 1 berarti X-nya 0 ya. Kalau 2 ndak 0 sorry. Kalau 2 ya nggak nyampe. Bukan himpunan penyelesaian. Kalau 0 pi per 6. Kalau 1 tambah pi per 6 berarti 7 per 6 pi. Nah, yang kuadran 1 mana? Ini kuadran 1 pastinya kuadran 3. Ini yang kita ambil. Bener ya, pi per 6. Sampai tadi pun sudah benar ya. Kalau pilihan ganda soalnya sudah sama. Kalau esai harus dikerjakan sampai akhir. Nomor 6 kurang lebih kayak tadi ya. Bentuk umum persamaannya adalah A cos X tambah B sin X. Ini jangan sampai terlupa. Bedanya di sini dalam bentuk X tambah Q. Perbedaannya hanya dinilai A dan B. Kalau tadi kan sesuai ya, A-nya positif tetap positif, B-nya positif tetap positif. Di sini kebalikannya. Di situ kan A-nya jelas ya, A-nya 2. Nah, B-nya harus kita lawankan. Ini harus dilawan. Di sini B-nya positif menjadi negatif. Bedanya di sini aja di B. Kalau A-nya tetap. Bedanya sama yang tadi itu saja sampai sini. Bisa ya? Jadi yang ini B-nya harus dilawankan. Karena di sini X tambah Q. Kalau X kurang Q tetap sesuai persamaannya apa. Sama ini A-nya positif, B-nya negatif. Ingat ini kuadran berapa? Ini dipahami ya, yang A positif, B positif, negatif negatif, positif negatif, negatif positif. Tuh ini kuadran 4 ya. A-nya positif tapi B-nya negatif. A-nya kan cos-cosnya positif. Tuh di kuadran 4. Nah, kalau memahami gitu juga boleh. Sama cari nilai K. Rumusnya K sama A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau K nggak ngaruh di nilai tan ya, kalau dia positif negatif ngaruh nanti kalau di tan di sini. Kalau tadi kalian salah memisalkan. Jadi yang di soal apa? X tambah Q atau X kurang Q. Nah, berarti A kuadratnya 2 kali 2 4 ditambah B kuadrat 4 kali 3 12 akar 16 4 ya. K-nya 4 tan Q sama ya B per A. Makanya tadi kalau positif negatifnya keliru bisa bahaya. Ini tadi yang pertama. Kedua min 2 akar 3 per 2 berarti tan Q-nya min akar 3 ya. Jadi kalau akar 3 nya di atas pasti akar 3. Kalau akar 3 nya di bawah sepertiga akar 3. Itu negatif. Berarti tan Q sama dengan negatif tan 60. Oh ya, pakai pi berarti pi per 3 ya, 60 derajat. Kalau tan langsung aja, kalau negatif yang harus dikurang itu jika cos aja. Kalau sin sama tan enak aja ya, tinggal tannya negatifnya dimasukkan ke dalam seperti ini. Berarti Q sama dengan min ini ditambah KP. Biasa kalau K-nya 0 nggak memenuhi pastinya ya. Kalau negatif nggak memenuhi, dia minta K-nya positif. Berarti langsung K-nya 1, kalau K-nya 2. Kalau K-nya 1 berarti 1 dikurang sepertiga 2 per 3 pi ya. Kalau 2 berarti 2 dikurang sepertiga 6 per 3 kurang sepertiga 5 per 3 pi. Sesuai kuadran. Kuadran mana yang kuadran 4? Ini kuadran 2, ini kuadran 4. Nah, berarti pakai yang 5 per 3. Maka jawabannya tadi 4, ini 4 antara A, B, C, D, E ya. 4. Di situ 5 per 3. Nggak ada jawabannya Bun ya. Nggak ada ya, mungkin kalau yang kemarin sudah ada yang nanya ya ini dibonuskan aja. Oke. Atau di sini kalau misalkan ada penjelasan ternyata Bunda yang salah jelaskan juga boleh konfirmasi ya.
Nomor 7, titik maksimum dan minimum. Kaitannya dengan nilai K ya. Jadi kalau maksimum minimum, maksimal nanti tinggal dikasih plus, minimum yang min. Pakai rumus K. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, A adalah temannya cos, B adalah temannya sin. Jangan kebalik ya, walaupun nanti persamaannya dibalik. Jadi itu diperhatikan. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oh, negatif enggak. Ini sih ya, enggak ngaruh. 16 tambah 9 akar 25 5. Nah, jadi nanti perhatikan apa yang ditanya, maksimum saja, minimum saja, atau maksimum dan minimum. Berarti ini maksimum dulu baru minimum. Atau nanti minimum maksimum. Nah, jadi harus diperhatikan. Maksimum berarti yang plus, minimum yang min 5 dan min 5 yang D ya, gampang. Oke, next. Nomor 8, di sini yang diminta nilai X, tadi maksimum dan minimum, ini nilai X pada titik maksimum. Pertama yang kita cari nilai K-nya dulu. Oh ya, tentukan A dan B-nya dulu ya. A 3, B-nya min 3 akar 3. Jadi kalau mencari titik maksimum minimum, kita pakai yang K cos X kurang Q ya. Ini positif, A-nya positif, B-nya negatif, maka ini ada di kuadran 4. Oke, untuk nilai K-nya, ini ada cara cepatnya, boleh pakai yang cara cepat itu langsung kalian cari nilai Q. Kalau ini bunda yang pakai cara ya. Jadi mau pakai cara cepat, kalian punya cara apapun, bebas ya, yang penting nanti dapat. Berarti K-nya langsung aja boleh, nggak usah pakai rumus lagi. 3 kali 3 9 ditambah 9 kali 3 27. 27 tambah 9 berarti 36 ya, akar 36 6. Nah, maka maksimumnya di 6. Jadi maksimumnya ini karena yang diminta titik maksimum, berarti maksimumnya di 6. Kalau minimum tinggal dikasih min 6 misalkan gitu ya. Ini maksimumnya dapat di 6. Sekarang kita cari tan Q-nya. Tan Q sama dengan berarti min B per A. Langsung aja coret ya. Maka tan Q-nya sama dengan min akar 3. Nah, maka tan Q-nya langsung aja tan negatif pi per 3. Boleh ya, berarti Q-nya min pi per 3 ditambah K kali pi. Oke. Ini boleh tulis di sini aja. Ini maksimumnya di 6 ya. Tergantung soal minta maksimum atau minimum. Berarti kalau K-nya 1 berapa, kalau K-nya 2 berapa, seperti biasa. K-nya 1 berarti 2 per 3 pi ya. Kalau K-nya 2, 5 per 3 pi. Kuadran 4 berarti ini yang kita ambil. Nah, maka persamaan umumnya nih menjadi K-nya tadi berapa? 6 K, kok 6 K lagi. Berarti jadi 6 cos X kurang 5 per 3 pi. Nah, ini ada sama dengan nilai maksimalnya. Sama dengan 6. Kalau yang diminta nilai minimum, berarti di sini nilai minimum, ini nilai maksimal. Nanti bedanya kalau ini kan udah ada sama dengan ya, berarti pakai titik maksimum. Kalau dia nanti ada sama dengan C, tuh nanti beda lagi. Nggak usah cari titik maksimum minimum, langsung saja. Ini kita coret aja. Coret itu bukan 0 ya, tapi 1. Atau pakai cara kayak gini juga boleh. Sama dengan kan 6 bagi 6 1. Berarti cos X kurang 5 per 3 pi sama dengan cos 1 berapa? Yang hasilnya 1. Jadi X dikurang 5 per 3 pi sama dengan 0 tambah K kali 2 pi. Yang kedua, nah karena 0, ini X kurang 5 per 3 pi min 0. 0 sama min 0 ya sama aja ya, nggak ada min 0. Jadi cukup sekali aja. Kalau bukan 0 harus kita kerjakan dua-duanya ya. Berarti min jadi plus K kali 2 pi. Kalau K-nya 0, maka X-nya 5 per 3 pi. Kalau K-nya 1,
lebih dari 2 pi ya. 5 per 3 ini kecil. 5 per 3 ya, ada cara cepatnya ya. Jadi kalau untuk maksimul langsung aja dapat nilai Q. Tadi dapat nilai Q nya 5 per 3, langsung aja sebenarnya ya, bebas mau pakai cara yang mana yang paling kalian paham. Untuk minimum nggak bisa pakai cara cepat yang tadi, harus kebalikannya. Nomor 9, titik minimum. X pada minimum sama, tentukan A. Ini A ya temannya cos, berarti A nya 6, B nya 6, kuadran 1 dan 1, maka kuadran 1 dan 1, positif dan positif, berarti ini kuadran 1. Pertama dapat nilai K, pakai cara cepat langsung cari Q juga boleh ya. Berarti di sini A nya 6 kuadrat tambah 6 kuadrat, pastinya 2 akar 6 akar 2. Gak percaya buktikan ya, 36 tambah 36 72 itu 36 kali 2. Namanya tinggal keluarkan. Kalau angkanya sama pasti ini angkanya berapa, 6, langsung kasih akar 2 karena dia 2 kali. Q nya berarti tan Q sama dengan 6 per 6. Tan Q sama dengan 6 per 6 1 ya, yang hasilnya 1 tan 45. 45 berarti pi per 4, maka Q nya pi per 4 ditambah K kali pi. Oke. Oh ya, ini titik minimum, berarti dia minimumnya di negatif 6 akar 2 ya. Ini minimumnya di negatif, kalau maksimum tadi kan positif. Berarti kalau K nya 1, K nya 2, berapa itu ya, K nya 1, X nya pi per 4, ini kuadran 1. Kalau K nya kalau K nya 0, sorry, ini K nya 0 dan 1, 2 ya enggak, ini ya tidak memenuhi. Ini K nya 1 berarti 1 ditambah 1/4, 5 per 4 pi, kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, kuadran 3, tadi sama-sama positif, kuadran 1 berarti X nya nih pi per 4. Nah, kalau cara cepatnya langsung yang diambil bukan ini tapi lawannya. Sekarang kita pakai cara, berarti persamaan umumnya K cos X kurang Q ya, sama dengan titik minimum, karena yang diminta titik minimum. K nya tadi 6 akar 2, jadi kalau ini sesuai, K nya positif cos X kurang pi per 4, titik minimumnya negatif 6 akar 2, berarti cos X kurang pi per 6 sama dengan min 1 ya, berarti min cos, boleh langsung sih ya, berarti kan min cos yang hasilnya 1 0 ya, min cos 0, berarti ini jadi cos X kurang pi per 6. Ingat kalau 0 nggak boleh langsung dikasih negatif 0, tapi harus jadikan cos pi dikurang 0. Kalau negatif cos nggak boleh langsung masuk, berarti cos X kurang pi per 6 sama dengan cos pi. Nah, maka penyelesaiannya yang pertama X kurang pi per 6 ya, sama dengan pi ditambah K 2 pi. Ini yang pertama, nanti yang kedua tinggal dikasih negatif ya, berarti ini X sama dengan pi ditambah 6, 7 per 6 pi ditambah K kali 2 pi. Kok pi per 6? Sorry ya, itu pi per 4, kenapa jadi pi per 6? Ini ya, pi per 4, kenapa jadi pi per 6? Pi per 4, pi per 4, pi per 4, pi per 4. Nah, jadi sama dengan, tambahkan pi nya, pi sama dengan 1 ditambah 1/4, berarti 5 per 4, 5 pi per 4. Nah, kalau K nya 0 berarti X nya 5 per 4 pi. Ini baru yang pertama. Ini baru yang pertama. Sekarang yang kedua, ini Bunda hapus ya. Itu baru persamaan yang pertama. Coba ada yang salah nggak? Minimumnya negatif.
benernya negatif 1. Negatif 1 berarti negatif cos 0. Ini kan tadi dicoret ya, jadi 1. 1 itu sama aja cos 0. Negatif nggak boleh di sini ya, negatif nggak boleh langsung dikurangkan, harus dikurangkan. Negatif pindah jadi positif, 1 ditambah oh iya, berarti nggak semuanya bisa pakai cara cepat ya. Kalau mau lebih aman sih Bunda sarankan pakai cara ini, pakai penjabaran. Jadi cara cepat tuh nggak semua soal bisa. Ini baru yang pertama. Yang kedua berarti x kurang pi per 4 sama dengan min pi ini ya, ditambah 2k pi, berarti 1 dikurang 1/4 min 3 per 4 ya, ditambah min 3 per 4 pi, ditambah 2k pi. Berarti x nya sama dengan 2 dikurang 3 per 4. Berapa itu? Berarti 8 per 4 dikurang 3 per 4, 5 per 4. Oh, 5 per 4 juga ya. Berarti sini 5 per 4 pi, sama ya jawabannya. Berarti jawabannya 5 per 4. Ya, kalau mau kayak cara cepat harus dilihat maksimum atau minimum. Kalau maksimum ya langsung nilai x nya tadi, kalau minimum dia lawannya. Ini kan yang 5 per 4. Oke. Soal nah, nomor 10 ini harus kita ubah juga ya, jadi k cos x kurang q sama dengan c. Ingat A temannya cos ya, ini A, ini B ya, berarti A nya akar 3, B nya 1, positif maka ini di kuadran 1. Nilai k nya berarti akar 3 tambah 1 4. Nah, berarti k nya 2. Dapat nilai k. Sekarang nilai q nya pakai tan q, berarti tan q b per a, 1 per akar 3, 1 per akar 3, pastinya sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu tan 60, berarti pi 60 30 pi per 6. Berarti q sama dengan pi per 6 ditambah k kali pi. Seperti biasa kalau k nya 1, kalau k nya 0 berarti kalau k nya 0 x nya pi per 6 ya. Kalau k nya 1 berarti x nya 7 per 6. Nah, pastinya yang pi per 6. Ini k nya. Nah, maka persamaannya, ini bentuk umum persamaannya, berarti jadi 2 cos x kurang pi per 6 ya, sama dengan, nah kalau pada maksimum minimum itu kan di sini nilai maksimum minimum. Kalau yang ditanya, jadi kalau soal benar-benar dibaca baik-baik apa yang diminta. Kalau ini kan sudah ada himpunan penyelesaian dari persamaan ini sama dengan akar 2, berarti sini sudah ada akar 2 tuh. Sini sudah ada akar 2 ya, sudah di sini akar 2. Kalau nilai maksimum minimum kan tadi ya, nilai maksimumnya berapa, minimum berapa. Ini kalau mencari penyelesaian di sini sudah ada, jadi nggak usah pakai maksimum minimum. Sama intinya, berarti x kurang pi per 6, pindahkan ya, berarti akar 2 per 2. Ini sama aja, 1 per 2 akar 2 ya. Cos x kurang pi per 6, akar 2 per 2 itu cos berapa? Cos 45 pi per 4. Berarti persamaan pertama ada 2 ya. Persamaan pertama x kurang pi per 6 sama dengan pi per 4 tambah k kali 2 pi, berarti sini x sama dengan 1/4 tambah 1/6. 5 per 12 ya, 5 per 12 pi ditambah k kali 2 pi. Nah, kalau k nya 0 berarti kalau k nya 0
X nya 5 per 12 pi. Yang pertama ya. Yang kedua, X kurang pi per 6. Ini kasih pi ya, kasih negatif ya. Kalau yang pertama positif, yang kedua negatif, kali 2 pi. Jangan lupa ya, persamaan cos ada 2, jangan 1 aja. Berarti X, berarti situ min 1/4 ditambah 1/6. Berarti min 1 per 12. Ini negatif 1 per 12 pi tambah K kali 2 pi. Ya, berarti kalau K nya 0 nggak memenuhi, pastinya langsung aja kalau K nya 1, min 12 dikurang 2, berarti 23 per 12 ya, 24 per 2 kan 2. Berarti X nya 23 pi per 12. Nih HP-nya dapat 25 per 12 dan 23 per 15. 5 per yang D ya. Oke, soal selanjutnya nomor 11 ini sudah soal cerita. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Kalau yang catatannya masih ada atau masih ingat, pasti sudah tahu jawabannya ya. Sudah pernah, ini Bunda keluarkan lagi memang. Nanti tergantungnya bisa sin, cos, atau tan. Jadi tergantung apa yang diketahui dan ditanya. Yang kita lihat adalah dari sisi sudut. Misalkan kita ada di sudut ini ya, pi, ini yang pi. Yang diketahui apa? Oh, yang diketahui depan. Yang ditanya apa? Samping. Tahu ya, mana depan? Depan tuh depan sudut. Samping sudut. Kalau miring itu istimewa. Miring itu hanya di depannya siku-siku. Bun, ini kan samping juga. Ini namanya samping. Tapi samping yang istimewa. Samping kalau depannya siku-siku itu namanya miring, tapi kalau depannya bukan siku-siku itu hanya samping ya. Jadi bedakan samping sama miring. Nah, ini yang diketahui sama yang ditanya adalah depan dan samping. Perhatikan sin itu sin demi, depan per miring. Cos sami, samping per miring. Tan desa, depan samping. Jadi pakai yang mana tergantung yang diketahui dan yang ditanya dari sudut. Berarti di sini pakai tan. Kita pakai tan. Nah, kalau sudah tahu oh pakai tan, langsung aja. Berarti sini ada pi, ada 2 pi. Perhatikan ada 2 segitiga siku-siku. Yang pertama yang besar ya, yang di sini 6 meter, karena sini 4 tambah 2 6 ya, di sini x, di sini 2 pi. Segitiga yang kecil itu hanya pi, di sini 2, di sini x. Dua-duanya pakai tan ya. Berarti di sini yang ini tan 2 pi, tan desa, depan per samping. Tan pi berarti tan desa cuma 2 per x. Nah, ini boleh kita jabarkan yang tan 2 pi atau yang tan pi. Tan 2 pi masih ingat apa itu tan 2 pi? Nah, kita jabarkan ya tan 2 pi. Nah, kita dapat kalau tan pi sama dengan 2 per x. Jadi nanti kalau ketemu tan pi langsung aja 2 per x. Ya, jadi kalau tan 2 pi, buka lagi ya, tan 2 pi itu menjadi 2 tan pi per 1 dikurang tan kuadrat pi. Nah, buka lagi ya yang sin 2a, tan 2a, cos 2a. Nah, tan pi kita sudah tahu, di sini tan pi kita ganti dengan 2 per pi. Di sini berarti tan pi kita ganti dengan 2 per x. Berarti 2 dikali 2 per x. Karena yang ditanya nanti x ya, langsung dapat. Ini berarti 2 per x kuadrat, ini sama dengan 6 per x. Nah, berarti ini 4 per x sama dengan pernya jangan lupa, 4 per x. 4 per x di sini 1 dikurang 4 per x kuadrat gitu ya, sama dengan 6 per x. Nah, kayak apa itu caranya? Pokoknya kali-kalian silang juga boleh. 1 dikurang 4 per x kuadrat berarti yang di bawah, yang di atas 4 per x ya, yang di bawah jadi x kuadrat berarti x kuadrat kurang gini ya, kurang 4 per x kuadrat. Bener enggak? Bener ya.
Ini kayak apalah caranya. Ini boleh dikali silang, boleh ya, kali silang. Nah, seperti itu. Berarti 4 per X kali X ya sama dengan 6 dikali X kuadrat kurang 4 per X kuadrat. Ini habis boleh ya, berarti 4 sama dengan 6X kuadrat dikurang 24 per X kuadrat. Ini X kuadratnya boleh naik ke sini, berarti 4X kuadrat sama dengan 6X kuadrat dikurang 24. Situ boleh kurang ya, berarti 2X kuadrat sama dengan 24. Berarti X kuadrat sama dengan 12. Maka X sama dengan akar 12. 12 itu akar 12 ya. Berarti kan 4 kali 3, makanya 2 akar 3. 4 ya. Punya cara lain selain ini juga boleh ya, bebas. Yang penting dapat apa yang diminta. Terakhir, nah di sini Riana mengamati sebuah menara dari 2 tempat titik berbeda. Jadi dia mengamati dari tempat titik berbeda, kita anggap A dengan B ya. Puncak menara titik A elevasinya 45. Jadi ini misalkan menara, ini menaranya ya. Ini menaranya dari titik A 45. Nah, kemudian dari B itu 60. Kemudian dia menjalan terus, mendekati ya, berarti dia berjalan terus kan mendekati menara, berarti di sini 10 meter. Yang ditanya adalah tinggi menara, misalkan ini tingginya berapa yang ditanya. Ingat, tinggi menara itu dilihat dari pengamat, ini kan pengamatnya ya. Kita kalau sudah dapat T, baru kita tambah dengan tingginya si Rian atau pengamat. Nah, berarti ini ditambah 1,5 setelah dapat T ya, baru ditambah 1,5. Jadi jangan tambahkan dulu, tapi dapatnya berapa baru tambahkan 1,5. Ini sketsanya sama seperti latihan kalian kemarin, halaman 79 nomor 3 itu ya, sama yang layang-layang. Jadi setelah dapat tingginya, jangan lupa tambahkan tinggi pengamat, karena yang diminta kan tinggi menara dari bawah ke atas. Ini sama, jadi apa yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui ini kan samping ya, samping. Yang ditanya adalah depan, berarti pakai tan lagi. Pertama kalau tan 45, tan desa depan berarti T, jangan tambahkan 1,5, jangan T nanti, tambahkan 1,5 itu nanti kalau sudah dapat T. Berarti T aja, T per sampingnya 45. Ingat ini 10 sampai, misalkan ini kita nggak tahu ya, kita anggap X, berarti 10 tambah X. Yang kedua tan 60 itu T per X. Nah, yang sudah tahu siapa 60 ya, yang nggak ada ininya, berarti kalau ini 1 sama dengan T per 10 tambah X. Maka ini jadi apa? 10 tambah X sama dengan T. Karena yang diminta T berarti ini ya, T berarti diganti menjadi 10 tambah X. Nah, di sini tan 60 berapa? Akar 3 sama dengan T per X. Tadi T kita ganti 10 tambah X, berarti akar 3 sama dengan 10 tambah X per X. Ini boleh kalikan ke atas, berarti akar 3 X sama dengan 10 tambah X. Ini ya, yang X sama X berarti akar 3, X dikurang X sama dengan 10. Atau di sini akar 3 kurang 1 gitu ya. Akar 3 kurang 1, X sama dengan 10. Berarti X nya akar 3, kebalik ya, 10 dulu. 10 per akar 3 kurang 1. Ingat kalau bawahnya masih dalam bentuk akar, kita harus rasionalkan. Ini akar 3 kurang 1. Ini harus kita kalikan sekawannya ya. Ini berarti plus 1 plus 1. Ini yang didapat X nanti ya, kita cari T. Nanti Bunda tukar dulu.
Oke, lanjut ya, baru sadar tadi. Kan kita mau cari T ya, berarti ini tadi yang ini kita tukar nih. 10 tambah X sama dengan T ya kan. Harus jadikan X sama dengan, biar nanti jadi T semua. X sama dengan T kurang 10. Berarti X yang kita ubah ya, akar 3 sama dengan T per X yang kita ganti dengan T kurang 10. Biar nanti dapat T. Berarti ini akar 3 T dikurang 10 akar 3 sama dengan T ya, ini tinggal naik ke atas saja. Berarti ini akar 3T dikurang T, ini ya 10 akar 3 ya kan, beda makna. Berarti sini akar 3 kurang 1T ya sama dengan 10 akar 3, T nya 10 akar 3 per akar 3 kurang 1 kali sekawannya ya, kalau kurang dia jadi tambah. Nah, atas kali atas 10 kali 3 30 ini ya, ditambah 10 akar 3 kali 3 3 kurang 1 2, kita bagi 2 masing-masing, berarti sini 15 ditambah 5 akar 3, ini baru dapat T. Ingat tadi tinggi menara ya, tinggi menara berarti T ditambah 1,5 tadi nih ya, T ditambah 1,5 berarti 15 ditambah 5 akar 5 ditambah 1,5, 15 tambah 1,5 16,5 ditambah 5 akar 3 yang D. Semoga dapat dimengerti ya. Tadi kalau misalkan dalam penjelasan tadi Bunda ada yang keliru, silahkan dikonfirmasi biar nanti Bunda langsung sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.